Pengakuan Yunus Revan usai bantai Maladewa di kualifikasi Piala Asia U20. Petinggi Suwon FC bongkar penyebab Pratama Arhan jarang dimainkan. Komentar berkelas Miss Hilgers usai tahan imbang Manchester United di kandang. Yunus Revan mengakui timnas Indonesia U20 sempat kesulitan membongkar lini pertahanan Maladewa U20 di laga pertama Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sempat imbang tanpa gol di babak pertama, Garuda Nusantara berhasil memastikan kemenangan telak 4-0. Usai laga, Revan bercerita betapa sulitnya laga pertama melawan Maladewa U20. Pasalnya, tim polesan Ahmed Syakir itu bermain sangat bertahan. Padahal menurut Revan, timnas Indonesia U20 memiliki banyak peluang untuk menambah pundi-pundi gol. Menurut saya, pertandingan pertama sangat sulit karena Maladewa sangat bermain defending. Itu sebabnya saya juga bilang sebelumnya, kita tidak boleh meremehkan siapapun. Karena jika Anda lihat itu adalah pertandingan yang sangat sulit. Karena mereka bermain dengan defending, ujar Revan dalam konferensi pers usai laga kontra Maladewa U20. Revan mengungkapkan perubahan strategi yang dilakukan pelatih Indra Syafri terbukti jitu. Sebab hasilnya timnas Indonesia U20 sangat efektif dalam mengkreasikan serangan, sehingga bisa membuka keran gol ke gawang Maladewa U20. Menurut saya perubahan di babak kedua dari 3-4-3 hingga 3-5-2 sangat bagus. Anda lihat kami membuat lebih banyak ruang di tengah. Dan itulah mengapa kami bisa menembus pertahanan dari Maladewa, kata Yunus Revan. Adapun berkat kemenangan telak ini, timnas Indonesia U20 sementara memuncaki klasemen grup dengan 3 poin. Selanjutnya, skuad Garuda Nusantara akan menghadapi Timor Leste U20 di Stadion Madia Jakarta pada hari Jumat 27 September 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Miss Hilgers tampil solid menjaga sektor pertahanan FC20 dari gempuran Manchester United. Kedua tim bertarung pada lanjutan Liga Eropa 2024-2025 yang digelar di Old Trafford pada hari Rabu 25 September atau hari Kamis dini hari. Pada laga tersebut, Manchester United unggul lebih dulu lewat gol Christian Eriksen pada menit ke-35. Kemudian Sam Lammers mencari penyelamat 20 lewat golnya pada menit ke-68 yang memaksa laga berakhir dengan skor imbang 1-1. Bagi The Tukers, hal ini cukup positif karena mereka sukses mencuri 1 poin krusial di markas Manchester. Miss Hilgers menjelaskan pertandingan tersebut cukup menakjubkan. Tidak ingin dipandang sebelah mata, semua pemain 20 dalam kepercayaan tinggi untuk meraih hasil terbaik. Menurutnya mereka memiliki kans besar untuk menyelesaikan misi tersebut. Dan 1 poin bukan hasil yang buruk. Ya, saya pikir ini adalah malam yang fantastis. Malam yang tidak akan pernah kami lupakan. Kami benar-benar bekerja keras, terutama setelah musim lalu, ketika kami berada di posisi ketiga dalam musim yang luar biasa. Kami memiliki kualitas, jadi tunjukkanlah. Dan tunjukkan bahwa kami pantas berada di level ini, Liga Eropa, kata Miss Hilgers. Calon bek timnas Indonesia ini menambahkan bahwa bisa melawan tim sebesar MU adalah pengalaman berharga. Apalagi tim tuan rumah mendapatkan dukungan penuh dari supporter mereka di pertandingan ini. Menurutnya ini jadi salah satu pencapaian terbaiknya selama membela FC20. Pratama Arhan, bek muda berbakat asal Indonesia, menjadi sorotan setelah kepindahannya ke Suwon FC di Liga Korea Selatan.
Meskipun memiliki reputasi yang baik saat bermain di Timnas Indonesia, karir Arhan di Suwon FC tak berjalan mulus. Sejak kedatangannya, Arhan baru sekali mendapatkan kesempatan bermain. Namun sayangnya kesempatan itu berakhir dengan kartu merah setelah hanya 3 menit di lapangan. Minimnya waktu bermain Arhan di Suwon FC menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan, terutama dari penggemar sepak bola di Indonesia. Salah satu yang turut angkat suara adalah Andre Rosiade, mertuanya yang aktif mengikuti perkembangan karir pesepak bola muda ini. Andre mempertanyakan mengapa Arhan yang tampil impresif di level internasional bersama Timnas Indonesia jarang dimainkan di Suwon FC. Ayah Ajija Salsha itu mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi Pratama Arhan di Suwon FC. Ia sering berkomunikasi dengan Arhan dan mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang menjadi alasan dibalik minimnya menit bermain sang menantu. Andre mengungkapkan bahwa Arhan selalu berusaha dan berjuang keras untuk mendapatkan kesempatan bermain. Bahkan Suwon FC sempat menawarkan perpanjangan kontrak kepada Arhan, namun tidak diberikan kesempatan bermain. Setelah mencari tanda tanya, salah satu petinggi Suwon FC akhirnya buka suara mengenai situasi Pratama Arhan. Petinggi yang tidak disebutkan namanya ini secara belak-belakan mengungkapkan alasan mengapa Arhan jarang dimainkan oleh pelatih Kim Eun-jong. Menurutnya, skill Arhan masih dianggap kurang untuk bersaing di level tertinggi K-League One. Berdasarkan skill, Pratama Arhan masih agak kurang untuk bersaing di pentas teratas Liga Korea Selatan. Saya rasa ia akan cukup kompetitif di K-League 2, kata petinggi Suwon FC tersebut, seperti dikutip dari Sport-G. Pernyataan tersebut menjadi tamparan keras bagi penggemar Pratama Arhan di Indonesia. Melihat kontribusinya saat bermain untuk Timnas Indonesia, Arhan telah menunjukkan kemampuan bertahannya yang solid, serta kemampuan menyerang yang mumpuni. Pelatih Timnas U20 Maladewa Ahmed Syakir mengakui ada alasan yang membuat tim asuhannya mengalami kesulitan menghadapi Timnas U20 Indonesia. Maladewa harus mengakui keunggulan Timnas U20 Indonesia usai kalah 0-4 dalam laga perdana Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada hari Rabu 25 September 2024. Tim asuhan Ahmed Syakir sebenarnya sempat membuat Timnas U20 Indonesia mengalami kesulitan. Mereka bahkan membuat Timnas U20 Indonesia tak bisa mencetak gol pada babak pertama. Padahal pada laga ini tim Merah Putih sebenarnya tampil mendominasi sejak menit pertama. Namun Doni Tripamungkas dan kawan-kawan baru bisa mencetak gol pada babak kedua. Setelah dihajar Garuda Nusantara pada pertandingan ini, Ahmed Syakir pun membeberkan permasalahan tim asuhannya yang akhirnya gagal membendung serangan Timnas U20 Indonesia. Dia mengakui para pemain tak bisa tampil maksimal hingga akhir pertandingan karena pada babak kedua kebugaran pemain menurun. Menurutnya hal ini terjadi karena memang 10 pemain Maladewa yang sebelumnya tampil di SAFF U20 pada bulan Agustus lalu tak bisa bergabung di kualifikasi Piala Asia U20 2025. 10 pemain tersebut merupakan pelajar dan sedang fokus mengikuti ujian sekolah, sehingga tak bisa bergabung. Lebih lanjut, Ahmed mengatakan bahwa menghadapi Timnas U20 Indonesia memang sulit. Menurutnya hal ini terjadi karena kebugaran para pemain Timnas U20 Indonesia jauh lebih baik dibandingkan anak asuhnya. Media Malaysia Makan Bola menyoroti kemenangan 4-0 Timnas Indonesia U20 atas Maladewa U20 di matchday pertama Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang dilangsungkan di Stadion Madia Jakarta pada hari Rabu 25 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Makan Bola menyebut Timnas Indonesia U20 baru saja memakan Timnas Maladewa U20 dengan lahap.